Aku berharap pemimpin Wang mati dengan tubuh utuh. Aku juga berharap pemimpin Wang mati tanpa sisa. Siapa yang suruh anjing liar ini keluar? Istriku. Ah iya. Tak kusangka, ternyata masih ada keturunan Lin yang hidup. Dalam waktu 5 menit aku ingin bertemu dengannya. Jika tidak, keluarga Wang pasti akan hancur. Tutup mulut anjingmu itu. Seekor anjing kehilangan keluarga berani bersuara di sini. Omong kosong yang besar sekali. Ah, Seekor anjing yang mati 5 tahun lalu. Apa yang kau miliki untuk melawanku? tuanku sekarang adalah dewa di Istana Naga. Dia adalah Tuan Xiaolong. Istana Naga. Karena kau tahu tentang Istana Naga, kenapa tidak bersikap baik dan berlutut meminta maaf kepada keluarga naga? Hahaha. Dia tidak tahu apa itu Istana Dewa Naga. Dia bahkan tidak tahu apakah putrinya masih hidup atau tidak. Hahaha. Xiaolong memberimu waktu 30 detik. Datanglah dan bersihkan pintu masuk. Xiaolong memberimu waktu 30 detik. Datanglah dan bersihkan pintu masuk. Hahaha. Dia sudah gila kali. Dia mengira dia ini siapa? Xiaolong. Itu adalah sosok yang luar biasa. Posisi di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, tidak mungkin dia bisa. Anak ini sudah gila. Jangan-jangan dia mengira dirinya adalah kaisar dewa. Masih ada waktu 20 tahun. Lepaskan aku, biar aku meninggalkan tubuh utuh. Baik. Aku juga tidak punya waktu untuk berlarut-larut di sini. Bukankah kau ingin bertemu dengan anak kecil itu? Ajak dia ke sini untuk aku makan. Sujudlah 100 kali. Bertemu denganmu si anak kecil belum cepat berlutut. Tamparan ini adalah kehormatanmu. Hancurkan dia untuk menemani minum. Potong saja itu untuk minuman. Pemilik kedai Jiaolong datang. 10 detik terakhir. Bagaimana orang sepertinya bisa mengenal Tuan Xiaolong? Tuan Xiaolong pasti datang untuk memberi kita hadiah. Anak muda, Tuan Xiaolong itu adalah penguasa Istana Naga. Berani-beraninya kamu menghina kekuasaan langit. Hari ini, nyawamu yang hina ini tidak akan selamat. Baiklah, aku ingin lihat hari ini siapa yang akan dibunuh. Tuan Xiaolong telah tiba. Tuan Xiaolong telah tiba. Tuan Istana. Tuan Istana datang tepat pada waktunya. Sampah ini. Dia berani menghina Anda. Segera potong dia dan beri makan anjing. Ayo orang. Ayo. Seekor anjing bisu masih berani menggonggong di sini. Berlutut. Tuan Xiao. Dia hanya Yunye tetangga. Hanya seekor anjing liar. Iya, Tuan. Dia siapa sih? Masih berani menyebut bos. Menghina Wang keluarga. Raja Dewa. Apa yang harus dilakukan? Kamu adalah Raja Dewa. Pemilik toko. Apa kamu salah paham? Ajiao adalah anak haram yang lahir dari ayah tanpa ibu. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Dewa? Kau perempuan hina. Aku masih mengharapkan tuanku. Apa kamu ingin membuat keluarga Wang mengalami bencana besar? Tuan Raja Dewa. Semua salah perempuan bau ini. Mohon Tuan Raja Dewa, belalah nyawaku yang hina ini. Mohon Tuan Raja Dewa, belalah nyawaku yang hina ini. Belalah nyawaku yang hina ini. Waktu sudah tiba. Lepaskan. Honglu, dengar perintah. Seret Ratu Wang keluar. Potong menjadi 5 bagian. Kamu tidak bisa membunuhku. Bunuh aku. Kau takkan punya nyawa lagi. Sampai di sini. Aku juga sudah tidak bisa mengurus yang lebih dari itu. Yang penting kamu hari ini biarkan aku pergi. Aku jamin putrimu akan selamat. Nah, bocah itu sudah tidak lama lagi. Apa maksudnya membantai keluarga Wang? Tanpa sisa. Membantai keluarga Wang. Tanpa sisa. Kenapa masih bengong? Ayo semua serbu. Haha.
Pergi tidur, sayang. Dingin sekali. Dewa Api dan Dewi Api sudah ditemukan. Yue Yue, cepat panggil ayahmu. Yue Yue, Yue Yue. Ayah, ayah ada di sini. Ayah ada di sini. Dewa dan Dewi masih punya satu napas. Mungkin pil dalam pil suci bisa menyelamatkan. Beritahu sang penguasa pil. Gunakan pil terbaik untuk menyelamatkan putriku. Jika tidak, yang akan terkena adalah Wang Jian, aku pasti akan mengorbankan kepalamu untuk pasukan Yulongku. Bendera. Bu, tolong selamatkan Yue Yue. Yue Yue ditangkap keluarga Wang untuk diambil darahnya. Jika diambil lagi, dia akan mati. Xia Sue, kau masih berani kembali. Seluruh kota naga tahu. Keluarga Lin tidak mungkin dibinasakan. Kau kembali sekarang hanya ingin membawa orang itu kembali ke keluarga Xia. Seorang anak haram. Layakkah untuk diselamatkan oleh keluarga Xia? Kakek, Yue Yue, dia tetap mengalirkan darah keluarga Xia. Tolong selamatkan dia. Xia Sue, kenapa masih memikirkan anak kecil itu? Justru buang saja beban itu. Hidup sesuai keinginanmu. Dengar-dengar keluarga Wang sudah dekat dengan Kaisar Yulong. Itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Aku sarankan kamu jangan mencari masalah sendiri. Kakek. Pasti kamu punya cara untuk menyelamatkan Yue Yue. Benar kan, kakek? Sebenarnya ada cara. Asalkan bisa menyelamatkan Yue Yue, aku bersedia melakukan apa saja. Keluarga Sue, aku dengar kalian terpilih menjadi tentara naga. Itu adalah pengawal khusus untuk sang kaisar. Jika dia mau membantu, mungkin putrimu akan selamat. Aku akan segera memintanya. Keluarga Xia kami sedang berusaha menjalin hubungan baik dengan keluarga Sue. Atau, kau bisa menemani Sue Xiao semalam. Selama kau melayani dengan baik, segala sesuatunya bisa dibicarakan. Apa? Xia Sue, kau ini tidak mau mengalah. Aku akan biarkan kau menguji keberuntungan Sue Xiao. Dengar-dengar, Sue Xiao itu sangat aneh dalam bermain. Kau yang taat hukum selama bertahun-tahun, pasti akan sangat menyenangkan, kan? Hahaha, mulai hari ini. Dia bukan. Mulai hari ini. Dia tidak perlu lagi berbicara, kan? Aku mengira siapa? Lin Yang, seluruh keluarga Lin telah musnah. Kenapa hanya menyisakan dirimu yang tidak berguna ini? Tapi ini kebetulan. Wanitamu segera akan menemani Sue Xiao. Sekarang kau bukan hanya fake. Tapi kau juga anjing hijau. Hahaha. Xiao Sue, kenapa kau masih ragu? Kau harus berpikir matang-matang. Ini adalah kesempatan satu-satunya untuk menyelamatkan putrimu. Long Sue, jika kau tidak menutup mulutmu yang bau itu, aku akan membuatmu lenyap. Di Long Cheng. Sungguh keterlaluan. Berani sekali tidak menghormati aku. Aku bilang kau ini payah. Apa kau gila? Dengan sikap lemahmu ini, masih ingin menakut-nakuti keluarga Xia. Aku sudah bilang, dulu jangan biarkan kamu menikah dengan sampah ini. Hari ini aku yang mengambil keputusan. Kamu dan anjing sialan ini. Pergi, Xia Sue. Aku sarankan kamu segera bercerai. Kalau tidak, perkara ini. Kang Xiao, kamu. Baiknya pikirkan dengan matang. Jika kamu tidak menjadi wanita Sue Xiao. Dasar anak haram. Putriku tidak akan jatuh ke tangan orang asing. Kenapa harus membiarkan sampah sepertimu melakukan itu? Tanpa cahaya Sue Xiao, kamu. Sueji itu apa sih? Kamu menyelamatkan orang. Tidak menghormati Sue Xiao. Sue Xiao telah tiba. Sue Xiao sudah datang. Sue Xiao, selamat telah menjadi anggota angkatan bersenjata Yulong. Kedepannya, di hadapan yang mulia, aku berharap kamu bisa banyak berbicara baik tentang keluarga Xia. Baik. Ini adalah dia. Dia adalah cucuku. Malam ini, dia yang akan melayanimu. Ayo, cantik kecil. Malam ini, aku akan membuatmu merasa luar biasa. Aku sarankan kamu tidak menyentuhku. Bajingan. Dari mana pengemis ini datang? Berani sekali berbuat demikian kepada Sue Xiao. Kamu terlalu tahu tentang statusku. Diam. Kamu bahkan tidak bisa memberikan satu jari pun dari Sue Xiao. Berani mengganggu.
Sue Xiao hanyalah anjing yang kehilangan keluarganya. Sue Er sedang bercerai darinya, hehe. Wanita bersuami benar-benar menggoda sekali. Aku suka bermain dengan wanita orang lain, terutama suka bermain di depan mereka. Dekan, kumohon selamatkan putriku. Itu mudah. Asal kamu melayaniku dengan baik malam ini, aku akan meminta secara langsung kepada Yang Mulia. Mengenai kamu yang sampah ini, sekarang, segera merangkak dari bawah saya dan belajar menggonggong seperti anjing. Saya akan membiarkan kamu hidup, anjing ini. 3 menit lagi, berlutut. Tiga menit lagi, berlutut dan jadi anjing. Apakah kamu mengancam saya? Aduh, saya sangat takut. Hahaha. Swear tidak perlu meminta kepada siapapun. Saya sudah menyelamatkannya. Uang juga sudah saya habisi. Mulai sekarang. Kamu tidak perlu menderita lagi, Nona. Ah iya. Hong, kamu masih saja bicara besar. Bukan Swear. Ah iya. Kamu menghilang selama 5 tahun penuh. Kamu tahu bagaimana kami menghabiskan waktu itu. Sekarang Yuiwei tidak tahu bahwa dia sedang sekarat. Hanya Sui Xiangming yang menyelamatkannya. Kamu telah membuat marah Sui Xiao. Apakah kamu ingin membuat putri saya mati? Bukan Yuiwei, saya sudah. Sui Xiao, asalkan kamu bisa menyelamatkan Yuiwei, saya bersedia melakukan apa saja. Itu masih bisa diterima. Ada wanita cantik yang memohon untukmu. Saya akan membiarkan kamu hidup, anjing ini. Seorang prajurit kecil saja. Berani sekali menindas orang lain. Tidak menghormati hukum. Omong kosong yang besar sekali. Angkatan bersenjata Yulong sangat mulia. Mana bisa kamu yang payah meremahkannya? Brengsek. Menghentikan Yulong Jun. Kita semua akan berakhir. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Xia menjadi teman kuburmu? Masuklah. Masuklah. Kehormatan besar bagi Yang Mulia Jiu Feng. Maaf atas sambutan yang kurang sempurna. Mohon ampun. Pemimpin Angkatan Bersenjata Yulong, Yang Mulia Jiu Feng. Kehadiran Yang Mulia Jiu Feng di tempat kami benar-benar membuat keluarga Xia kami terhormat. Tuan, Anda bahkan berhasil mengundang kami ke pesta minuman. Kehidupan kita di keluarga Xia akan bergantung padamu mulai sekarang. Kalian masih bengong di situ. Ngapain? Ayo, cepat. Biarkan aku mengeluarkan anggur yang disimpan selama 6 tahun untuk menjamu orang lain. Aduh. Apa sih yang bisa dibanggakan dari keluarga Xia? Ini adalah tentang mendapatkan ilmu dari Beiming. Sui Bai memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Ini menghina kehormatan keluarga. Segera usir guru saya dari sini. Ampuni saya, Tuan Jiwen. Ampuni saya, Tuan Jiwen. Saya tidak bersalah. Tolong, ampuni saya. Tolong, ampuni saya. Jika kau mengampuni, kau bisa berlutut dan menggonggong seperti anjing. Guk guk guk. Minum ini. Tuan Jiugong, aku memohon, selamatkan putriku. Putrimu baik-baik saja. Dia sudah diselamatkan oleh tuan ini sebelum dia meninggal. Dia hanya seekor kijang. Tuan Cheng Xiang, apakah Anda keliru? Kijang ini hanyalah anjing kehilangan. Apa yang bisa dia lakukan melawan keluarga Wang? Apakah kau meragukan kata-kataku? Jadi, kau yang menyelamatkan. Swear selama 5 tahun ini. Sekarang aku telah kembali. Aku pasti akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia. HMPH, jangan pikir kau bisa bangga hanya karena menyelamatkan Yuiwei. Kau ini orang miskin. Kebahagiaan putrimu itu apa? Lagi pula, sekarang ini, keluarga Sui pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus bercerai dengan Xia Sui. Hari ini kau harus bercerai dengan Xia Sui. Aku tidak setuju, HMPH. Kau tidak setuju. Lihat saja dirimu yang konyol. Lihatlah dirimu sendiri. Seberapa banyak kau lebih baik daripada kodok purba. Seandainya bukan karena kau. Dalam beberapa tahun ini, Xia Sui harus menanggung begitu banyak kesulitan.
Ayo cepat pergi. Jaga baik-baik Yue Wei. Beberapa hari lagi, aku akan menjemputnya. Swear, percayalah padaku. Aku pasti bisa menjaga Yue Wei dengan baik. Hahaha. Beberapa orang ini sungguh berani memanfaatkan kekuatan orang lain. Apa kamu pikir Tuan Jiu Feng bisa melindungimu? Menurutku, itu hanya anjing yang tidak bisa bertahan di luar. Ingin terus tinggal di keluarga Xia dan mengandalkan kami, Xia Sui. Segera usir sampah menantu ini keluar. Kalau tidak, hidup atau mati Yue Wei di kemudian hari. Aku tidak akan mencampuri. Lin Yang, seharusnya kamu tidak kembali. Tolong, cepat pergi. Kamu sudah membunuh putra keluarga Cui. Di Longcheng ini, tidak ada tempat untukmu. Swear, apakah kamu akan pergi atau tidak? Tidak mau pergi, kan? Aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi. Putri Kaisar sudah tidak ada urusan lagi. Dia sudah dibawa kembali. Di mana Yue Wei? Dia sudah dikirim ke keluarga yang sesuai dengan perintahmu. Kakek, kamu mengirim Yue Wei kemana? Tolong beritahu aku, ya. Putra keluarga Sue tewas mengenaskan. Kini keluarga Sue menuntut pertanggungjawaban. Pemilik kecil pergi untuk membayar utang. Apa yang kamu katakan? Diperkirakan dia sudah mati. Manfaatkan kesempatan ini. Cerai dengan anjing sampah itu. Mau pergi kemana? Aku ingin menangkap nyamuk. Anak ini berjanji pada ayahmu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Ketua Yang, kamu adalah guru Bai. Hari ini aku mengundangmu. Hanya ingin agar kamu menyaksikan. Aku akan membunuh Lin Yang, binatang itu dengan tanganku sendiri. Aku telah berusaha keras untuk memasukkan Sue Bai ke dalam tentara naga. Tak kusangka, malah merugikannya. Ketua Yang. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Jika harus disalahkan. Hari ini aku harus memotong putrinya terlebih dahulu. Biar dia merasakan rasa putus asa. Buang dia ke dalam panci panas. Ibu, kamu tidak apa-apa, kan? Ayo, tarik wanita busuk ini dari sini. Biar dia melihat putrinya mati terinjak hidup-hidup. Iya. Sus. Dia adalah tuan muda. Dia menyukaimu. Berhenti. Haha, mau aku lepaskan putrimu? Boleh. Tapi kamu harus setuju untuk menceraikan anakku. Sakura, aku ini sangat tidak tahu malu. Agar kamu dan anakku tidak menikah, itu sudah menghargaimu. Jangan tidak tahu diri. Jangan sekali-kali mengganggu ibuku. Brengsek kecil. Yue Wei, datang sini. Lepaskan baby. Ya. Mau aku lepaskan anak haram ini? Bisa, asal kamu patuh. Di jalan menuju neraka, kamu tidak akan lagi sendirian. Cepat berlutut dan sembah Fang Er. Kalian adalah suami istri sekarang. Masih bengong? Mau apa? Pergi. Kamu, jika tidak ingin anak haram itu mati. Cepat berlutut. Berani mengganggu wanitaku. Percaya atau tidak, aku akan merobohkan rumahmu. Berani mengganggu wanitaku. Percaya atau tidak, aku akan merobohkan rumahmu. Hahaha. Kambing. Kamu, sampah anjing. Berani datang lagi. HMPH. Datang tepat waktu. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Saya bisa membuatmu datang lagi besok. Seorang pecundang yang suka bully perempuan. Meski nyawanya terancam, dia masih berani bicara. Sebaiknya lepaskan aku.
Aku tidak ingin hidup untuk kedua kalinya. Lepas. Cepat, panggil seseorang. Tidak. Dia sedang mencari anak buahmu. Mereka sudah masuk. Apa? Tetua Yang, cepat bertindak. Cepat bertindak, bunuh dia. Matamu buta. Pengawas ilahi Yang Ling. Hormat kepada Yang Mulia. Apa? Kamu adalah Yang Mulia. Hormat kepada Yang Mulia. Apa? Kamu adalah Yang Mulia. Pengawas Yang, apakah kamu gila? Orang bodoh ini. Bagaimana mungkin dia adalah Yang Mulia? Orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Setahun yang lalu, aku melihatnya dengan mata kepalaku di dunia ilahi. Tidak mungkin salah. Kenapa pengawas yang ada di sini? Aku, Sue Bai, bergabung dengan angkatan bersenjata naga. Apakah kamu yang harus mati? Hamba pantas mati. Tolong, Yang Mulia, kasihani aku. Seret dia pergi, berikan dia kepada angin. Li Hua, aku salah. Yang Mulia Li Hua. Yang Mulia Sue Hua, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku bodoh tidak melihat keadaan. Aku tidak mengenali gunung besar. Tolong, beri aku satu nyawa. Kumohon, biarkan keluargaku memiliki satu keturunan. Seharusnya bukan saat ini. Keluarga Sue harus membayar harga. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, ada apa denganmu? Hei, Yang Mulia yang keras. Bagaimana bisa hari ini menarik putrimu untuk dikuburkan bersama? Ayah, tolong selamatkan aku. Aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Hahaha. Aku juga akan membuatmu merasakan penderitaan yang tak tertandingi. Anak haram. Berani kamu menggigitku. Jangan bergerak. Yu Rongjun membawanya ke neraka untuk dihukum. Yu Weiwei. Yu Weiwei, ibu, aku baik-baik saja. Ayah yang menyelamatkanku. Kamu harus berterima kasih kepada ayahmu. Bulan ini baik-baik saja. Berterima kasih untuk apa? Sejak saat itu, kita tidak berhutang satu sama lain. Darah lebih kental daripada air. Besok adalah pesta ulang tahun kakek. Ingat untuk datang. Tanda tangan pada perjanjian perceraian itu. Ini adalah master pedang terhebat dari keluarga terkemuka. Yang Mulia Huang. Aku memberikan ginseng sepasang untuk kakek. Semoga kakek berumur panjang seperti lautan. Umur panjang seperti gunung selatan. Wow, ginseng 1000 tahun, bagus sekali. Cucuku yang baik, cukup sudah. Ayah, aku membawakanmu sebuah teko dari tanah liat ungu. Ini adalah karya legendaris Master Li yang berusia 1000 tahun. Hahaha, sulit dicari. Bagus. Kalian semua sangat perhatian. Haha, Tuan Su. Saya sangat penasaran. Apa hadiah yang kamu siapkan ini? Aku membawa kendi naga terbang Phoenix. Ini adalah lukisan tangan dari Yang Mulia Sang Dewa. Hanya ada satu di dunia ini. Lukisan tangan dari Yang Mulia Sang Dewa. Wah, ini benar-benar harta tak ternilai. Ini adalah lukisan tangan dari Yang Mulia Sang Dewa. Hanya ada satu di dunia ini. Lukisan tangan dari Yang Mulia Sang Dewa. Wah, ini benar-benar harta tak ternilai. Wah, kamu sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagus sekali. Tuan Su memang adalah yang terbaik di Kota Naga. Tindakanmu luar biasa. Saya merasa terhormat. Hadiah ini terlalu mahal. Ah, ini hanya sedikit perhatian dari saya. Harus diterima. Benar juga, keluarga tidak perlu saling berbasa-basi. Kita segera menjadi keluarga, kan? Ahahaha. Xia Sue dulu sangat mencintai Yingzi. 10 tahun kemudian, lihat bagaimana kamu dengan Ibu yang tidak berguna. Jangan bicara lagi. Begitu banyak orang di sini. Kenapa masih tidak boleh berbicara? Ning yang itu kodok busuk, bahkan tidak layak untuk menikah dengan sepatu besi. Xia Sue, di mana hadiah ulang tahunmu? Jangan bilang kamu datang dengan tangan kosong.
Di rumah ada orang malang. Menemani makan dan minum. Dia tidak punya uang untuk ikut merayakan. Saya rasa hari ini dia pasti datang untuk meminjam uang. Xia Sui, hari ini adalah ulang tahunku. Jika kamu tidak membawa hadiah apapun, jangan memalukan diri di sini. Kakek. Siapa bilang saya tidak membawa sesuatu? Siapa bilang saya tidak membawa? Saya kira siapa? Ternyata hanya mau makan dan minum. Nanti jangan sampai menyisakan makanan ini. Hahaha. Hari ini semua orang dari keluarga besar sudah datang. Xia Sui, bawa suami tidak bergunamu. Segera kemas sisa makanan. Supaya kita tidak memalukan keluarga Xia. Liang, apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini bukan untukmu. Pergi saja dari sini. Saya tentu datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Liang. Kenapa kamu masih mengganggu putri saya? Apakah kamu pikir kamu merusak hubungan putriku dengan Tuan Su? Kaki kamu. Saya adalah menantu keluarga Xia. Saya yang mengundang untuk pesta ulang tahun Tuan Tua. Yang seharusnya tidak datang adalah orang ini, Xie Si. Tuan. Su Xiao berasal dari keluarga terpandang. Pemuda yang tampan. Menurut kata-katamu yang tidak berguna ini, dia lebih baik dari kamu. Ibu, jangan bicara lagi. Tidak usah juga tidak apa-apa. Dia bukan datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Tua. Dengan penampilannya yang menyedihkan ini, apa dia bisa memberikan hadiah ulang tahun untuk Tuan Tua? Ini adalah sedikit uang saya. HMPH. Ini adalah pil panjang umur, tidak perlu. Hahaha. Ini adalah. Ini adalah pil panjang umur. Mengonsumsinya bisa memperpanjang umur. Hahaha. Ini adalah sesuatu yang berlebihan. Kamu ingin membuatku tertawa sampai mati, menggunakan barang seperti ini untuk menipu kita. Apakah kamu memang berniat membuat keluarga Xia malu? Ah, barang ini sangat bau. Bukankah ini diambil dari tubuh pengemis ini? Kamu anjing yang tidak berguna, bermain-main dengan kalian dan masih menipuku. Buta. Aku benar-benar berpikir ada yang tahu barang. Semuanya hanya monster yang tidak bisa melihat. Kamu. Kamu keterlaluan. Lin Yang. Aku berharap kamu akan berubah. Tidak kusangka kamu masih suka bicara besar. Swear, tentang hal ini dia. Ah, tidak kusangka. Cerai darimu. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Istriku mengumumkan satu hal. Pernikahan cucu Xia Sui dan Lin yang hari ini dibatalkan. Dalam 7 hari, Xia Sui akan menjadi pacar Su Xiao. Jika ada yang disalahkan, ya kamu yang terlalu tidak berguna. Jika kamu tahu diri, cepat tanda tangan perjanjian dan pergi. Dengan kemampuanmu, kamu tidak layak berada di sini. Aku peringatkan kamu, jangan membuat keributan di sini. Yu Xiao memang mengirimkan langsung kepada Yang Mulia. Siapa yang mulia dari grup rusak ini? Aku tidak tahu Yang Mulia juga pernah melukis. Kamu ini tidak tahu apa-apa. Jangan banyak bicara. Kesepakatan ini harus ditandatangani. Mau tidak mau, harus ditandatangani. Segera tanda tangani kesepakatan ini. Bawa anak harammu pergi. Tidak menghina aku sudah cukup. Berani menantangku. Selesai. Selesai? Menantu jahat ternyata adalah pemilik. Adik ini benar. Gambar naga terbang dan Phoenix ini memang palsu. Apa? Yang Mulia Huang. Kamu tidak salah kan? Barang milik Yang Mulia. Mana mungkin ada yang palsu? Ketua Xia? Apakah kamu meragukan kemampuanku? Ah, tidak. Anda adalah otoritas dalam dunia barang antik. Yang Mulia ini bicara omong kosong. Meskipun gambar ini palsu, ambil saja pil murahan itu. Orang bodoh ini tidak punya mata. Ini adalah ramuan yang dibuat langsung oleh 3 dewa. Adik, berikan ramuan ini padaku, bagaimana?
Aku bersedia membayar 5 miliar atau 10 miliar. Tidak, 10 miliar. Yang Mulia Wang, Anda harus melihat dengan jelas. Bagaimana mungkin pil kecil ini bernilai 10 miliar? Suamiku memang suka berbicara besar. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Perhatikan baik-baik. Sangat jelas. Harta langka seperti ini. Bagaimana mungkin ada di tangan orang bodoh ini? Biarkan aku lihat. Pasti dicuri. Yang Mulia Huang, jangan sampai terbakar oleh api. Yang Mulia Huang. Apakah Anda benar-benar mau membayar miliar untuk pil kecil ini? Aku Huang berjanji akan menepati janji. Ah, Yang Mulia Wang, ini adalah hadiah ulang tahun dari menantu perempuanku. Kamu punya hak apa untuk mencemarkan nama baik cucunya? Ketua Xia di usia seperti ini. Apa kamu tidak merasa malu? Adik kecil, berikan pil ini padaku. Maka ratusan miliar aset keluarga Huang akan menjadi milikmu. Ratusan miliar aset. Ini benar-benar bukan jumlah yang sedikit. Ini cukup untuk pendapatan keluarga Xia selama puluhan tahun. Syaratmu memang sangat baik. Namun, ini adalah sesuatu yang disiapkan dengan hati-hati oleh istriku. Ketua Xia, kamu benar-benar beruntung memiliki cucu-cucu. Adik kecil, jika ada urusan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku di Wan Baozai. Teman seperti ini pasti akan kutemukan. Ketua Chen pamit. Xiao Sui, Kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun ini untuk kakek. kamu benar-benar sangat perhatian. Tenang saja, kakek pasti tidak akan memperlakukanmu dan Yue Yue dengan buruk. Kakak, menurutku pernikahanmu dengan Xia Sui sebaiknya dipertimbangkan lagi. Simulasikan saja baik-baik. Sudah selesai ya? Mari kita mulai undian. Karena hari ini semua orang ada di sini. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Karena hari ini semua orang ada di sini. Aku ingin mengumumkan sesuatu. 3 hari lagi adalah ulang tahun Swear. Aku akan mengadakan jamuan di Hotel Longcheng. Nanti semua orang penting di Longcheng akan hadir. Kamu masih ingat ulang tahunku? Hotel Longcheng adalah standar 9 bintang. Kamu ini sampah. Di sini ngapain? Hotel Longcheng hanya mengadakan 1 jamuan dalam setahun. Berapa banyak keluarga besar yang memperebutkan kesempatan ini? Kamu layak dikaitkan dengan orang-orang besar di Longcheng. Apa kamu gila? HMPH, omong kosong. Percaya tidak? Aku bisa mengirimmu ke rumah sakit jiwa sekarang juga. Lin Yang, Hotel Longcheng bukan aku yang mengundangmu. Lupakan saja. Swear, aku sudah bilang. Aku akan membuatmu menjadi orang paling beruntung di dunia. 3 hari lagi, kamu akan jadi bintang di kota ini. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nanti akan dikeluarkan oleh orang-orang dari hotel. Jangan sekali-sekali bilang itu barang dari keluarga kita. Tenang saja, nanti aku akan mengirim undangan untukmu. Ayo, jangan dengarkan omong kosong ini lagi. Aku lebih baik kembali tidur dan mempercantik diri. Hahaha. Pengumuman dari Kaisar Dewa. Orang-orang dari hotel sudah diatur. Standar pesta adalah kelas raja. Ketua grup kota ingin bertemu dengan Anda. Jika tidak, katakan kepada keluarga kota. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Mereka harus hadir. Bisa ikut pesta Kaisar Dewa adalah kehormatan bagi mereka. Beritahu mereka. Jangan sampai mengungkapkan identitasku. Baik. Swear, kamu mencariku. Aku ingin kamu menemaniku ke reuni sekolah. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini semua karena Sisi yang menyuruhku mengajakmu. Baik-baik saja. Aku tahu kamu hanya peduli padaku soal pesta ulang tahun. Tapi aku tidak ingin kamu berpura-pura mampu. Aku akan menjelaskan semuanya kepada kakek. Nanti kamu tinggal urus sedikit saja. Swear, percayalah padaku. 3 hari lagi, kamu akan jadi wanita paling berbakat di seluruh kota. Hahaha. Aku pernah melihat orang yang datang ke pesta pernikahan. Sepertimu yang datang untuk reuni juga. Mungkin hanya ada yang mengadopsimu. Hahaha. Oh, aku pernah melihat orang yang mengincar pesta pernikahan. Sepertimu yang datang untuk reuni. Mungkin hanya ada yang mengadopsimu. Sepertinya hanya bisa mengadopsi kamu. Ayo. Kalian semua sudah kalah taruhan. Aku sudah bilang orang seperti Ming yang pasti akan ikut. Kalah taruhannya berarti harus mentraktir.
Lagi pula hotel ini milik keluarga kami. Tapi di hotel kami ada peraturan yang jelas. Tidak boleh ada kijang dan anjing yang masuk. Wang Hao, kenapa aku tidak pernah mendengar aturan seperti itu? Itu baru saja ditentukan. Hahaha. Diberlakukan. Tidak kusangka kamu membawaku ke Yinging hanya untuk taruhan. Kamu terlalu berlebihan. Swear, kamu bisa juga bikin lirik sampah kayak gini. Kamu secantik itu. Di seluruh Longcheng, pria macam apa yang tidak bisa mendapatkanmu? Lin Yang suamiku, aku tidak mengizinkanmu menikah. Dengarkan nasihat kakak perempuan. Pria miskin sepertinya. Takutnya seumur hidup tidak bisa masuk restoran mewah seperti ini. Lebih baik aku ikut raja saja. Hotel ini, ya, nanti jadi milikmu. Oh ya. Raja sudah mengatur semuanya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Rayakan saja di hotel raja. Hotel sejelek ini layak untuk istriku. Tinggalkan saja. Katakan apa? Hotel sejelek ini layak untuk istriku. Satu tangan berhenti. Kamu bilang apa? Hanya bisa bicara besar. Hotel macam ini adalah tempat yang seumur hidup tidak akan kau mampu. Siapa bilang aku tidak mampu? Aku. Omonganmu besar sekali. Kalau begitu, Semua biaya pertemuan hari ini ditanggung olehmu. Tidak masalah aku yang bayar, tapi aku punya cara hari ini. Berapapun aku habiskan, kamu. Baiklah. hari ini aku ingin lihat. Hei pengemis ini, aku yang bayar. Tenang saja, uang segini masih ada. Hahaha. Aku Wang Xiao, seumur hidupku. Baru kali ini lihat orang nekat bersaing dengan jumlah uang. Hahaha. Nona, butuh bantuan untuk mengatur sesuatu. Tidak usah. Sudah ada yang mengatur. Tapi tolong minta keamanan jaga baik-baik. Hati-hati ada yang kabur tanpa bayar. Tuan, Anda butuh ruangan seperti apa? Kami punya paket biasa 108.800, paket mewah 388.800, paket tertinggi 988.800, paket tertinggi dengan layanan terbaik. Ambil saja yang biasa. Tidak perlu atur yang tertinggi untukku. Tidak perlu atur yang tertinggi untukku. Lin yang hanya berpura-pura kaya. Orang ini, kalian tidak bisa remehkan. Biarkan dia berpura-pura sebentar. Nanti saat bayar, aku ingin lihat apakah kamu akan berlutut memohon padaku. Nanti kita lihat siapa yang berlutut. Tuan, ini menu Anda. Tidak perlu, pesan saja semua yang paling mahal. Ahahaha. Jangan-jangan terlalu banyak bahasa Inggris sampai tidak bisa menyebutkan namanya. Lin Yang. Teman-teman, sulit sekali untuk berkumpul seperti ini. Tidak mungkin tidak pesan minuman, kan? Betul juga. Berikan saya 5 botol semuanya merah. Haha. Kamu datang untuk bercanda? Ya, siapa yang tidak tahu bahwa minuman Xuanlong ini hanya ada 1 miliar orang? Itu adalah rahasia Tuan Shenlong. Berani bilang. Saya lihat dia, pasti tidak mau mengeluarkan uang, jadi sengaja bilang begitu. Minuman termahal di sini adalah 3 juta per botol, Mandidu. Saya paling tidak terbiasa minum minuman luar negeri. Ya sudah, mari kita coba 5 botol dulu. Ayo, kita pesan 5 botol untuk mencuci mulut. Aduh, jangan bercanda. Ini bukan yang bisa kita beli. Tenang saja, saya masih punya uang untuk ini. Haha, benar-benar sudah di ujung tanduk. Ini untuk saya. Tidak apa-apa, tunggu sebentar saat membayar. Si miskin ini akan terlihat aslinya. Urus saja dirimu sendiri. Jangan sampai makan di hotel sendiri lalu dilaporkan. Itu akan memalukan. Kita tunggu saja dan lihat.
Tuan Lin, total pengeluaran Anda adalah 18.300.000. Begitu banyak. Saya tidak salah hitung, kan? Nona, ini adalah Lin Yang. Meskipun saya bayar setengah, bagaimana dengan sisa 900? Apa bisa dibayar? Masih terlalu sedikit. Apa sih miskin ini sudah gila? Semua pengeluaran tamu hotel hari ini akan saya bayar. Tuan Pei, jangan bercanda seperti itu di sini. Ini bukan warung. Lakukan seperti yang dia bilang. Baik. Ren Yang, saya tidak suka wajahmu. Semua pengeluaran tamu hotel hari ini. Semua dari saya. Tuan Lin, total pengeluaran tamu di hotel adalah 8.500 yuan. Wow, 8,500 ribu. Banyak sekali uangnya. Meo, kamu bisa bayar. Lin Yang, kamu sebenarnya mau apa? Aku rasa dia benar-benar gila. Jika tidak bisa bayar, ya tidak bisa. Berpura-pura jadi orang kaya. Ayo panggil bos kalian ke sini. Bilang aku mau membeli hotel ini. Apa kamu gila? Kamu tahu berapa harga hotel ini? Lin Yang, Hari ini aku akan memberimu uang. lagi pula ayahmu yang sampah itu sudah mati. Atau kamu panggil aku ayah hari ini. Makan malam ini gratis dari ayah. Biarkan istrimu melayaniku. Nyaman sekali. Ah, makan malam ini. Sang raja memang sangat dermawan. Bagaimana kalau kamu tidur denganku? Aku hanya butuh 1 juta. Pergi sana. Menyebalkan. Sudah lama aku ingin mengusirmu. Gimana? Rusa. Aku hanya akan bilang sekali. Ambil kartu ini. Pergi cari bos kalian. Aku mau membeli toko ini. Aku hanya akan bilang sekali. Ambil kartu ini. Pergi cari bos kalian. Aku mau membeli toko ini. Kamu seorang pengemis. Mengandalkan kartu usang untuk menipu siapa? Sepertinya. Itu kartu angkutan umum, kan? Tuan Li, aku mengerti. Wow, kenapa kamu datang? Ini kartu siapa? Ini milikku. Ini adalah kartu hitam istimewa. Merupakan kehormatan bagi saya jika Anda tertarik pada hotel saya. Aku bersedia memberikan hotelku dengan sepenuh hati. Pak, apa kamu gila? Bagaimana bisa kamu memberikan hotel ini begitu saja kepada orang miskin itu? Apakah matamu buta? Kartu hitam yang terhormat ini hanya ada 3 di dunia. Pemiliknya Adalah 3 raksasa yang mendirikan kamar dagang dunia. orang-orang sebesar itu. Kamu berani menyinggung mereka? Di mana saja. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Lagi pula aku masih punya taruhan dengan seseorang. Seseorang akan membayarkanku. Swear, dia adalah orang itu. Antelok. Siapa sebenarnya dia? Lin Yang, kamu sebenarnya siapa? Swear, kenapa kamu bertanya seperti itu? Sejak kamu kembali, kamu sudah sangat berbeda dari 5 tahun yang lalu. Kadang-kadang aku berpikir, apakah kamu benar-benar suamiku? Jadi, sudah 5 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah keluarga Lin dibinasakan, aku terpaksa terjatuh ke medan perang yang mengerikan. Di sana adalah tempat pertempuran antara dunia ilahi dan dunia jahat. Banyak orang mati di sana. Yang membuatku bertahan hidup justru kamu dan Yue Yue. Lalu bagaimana dengan kartu hitam yang terhormat itu? Sekarang dendam kepada mertuaku belum terbalaskan. Demi keamanan Swear, lebih baik dia tidak tahu identitasku. Kartu itu diberikan orang lain padaku. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia memberikannya sebagai hadiah untukku. Selama 5 tahun ini, kamu sudah menderita banyak. Aku telah salah paham padamu. Aku tidak apa-apa. Yang menderita adalah kamu dan Yue Yue. Swear. Aku berjanji padamu. Tidak akan membiarkan kalian menderita lagi.
Dalam 2 hari, ulang tahunmu akan tiba. Aku sudah berjanji padamu. Aku pasti akan membuatmu jadi wanita paling bahagia di dunia. Selama kamu dan Yue Wei baik-baik saja, itu adalah kebahagiaanku yang terbesar. Oh, jadi kamu sudah memaafkanku. Bermimpi saja. Kenapa duduk saja? Ayo pergi. Oh baiklah. Yang mulia, Bagaimana dengan Swear? dia tinggal di rumah keluarga Xia. Xia Donghai ingin menjadikan dia sebagai alat untuk menikah dengan keluarga Zhao dari Longcheng. Orang tua itu memang tidak ada habisnya. Ada satu hal lagi, Yang mulia. Pelaku pembantaian keluarga Lin sudah ditemukan. Apa yang kamu katakan? Yang membantai seluruh keluarga Lin adalah keluarga Zhao dari Longcheng. Mengikatkan diri dengan keluarga Zhao adalah berkah bagi keluarga Xia kita. Lupakan saja perempuan tak berguna itu. Baiklah, bergaulah dengan Zhao King, ya, Bu. Nepeu, aku percayakan cucuku padamu. Ketua Xie, aku pasti akan memperlakukan Xia Sui dengan baik. Kalau begitu aku merasa tenang. Kalian anak muda baik-baik bersenang-senang. Kami pergi dulu. Kakek, ibu akan memberikan cinta padaku. Kamu mau kemana lagi? Lepaskan aku. Panggil lagi. Percaya atau tidak, aku bisa menyuruh orang menggilirmu. Begitulah, patuhi aku dan aku akan membuatmu merasa nikmat. Ayo, lepaskan aku. Lepaskan wanitaku. Aku butuh tanganmu. Sentuh wanitaku. Aku butuh tanganmu. Lin Lang. Tidak disangka, kau masih hidup, sampah. Ah, kamu. Berani sekali kau menyentuhku. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Dengan hanya kau berlutut dan menjadi anjingku. Kau sedang mencari mati. Ya, 5 tahun lalu, aku bisa memusnahkan seluruh keluargamu. Sekarang, aku masih bisa. Malam ini, aku akan membuat keluarga Zhao membayar atas perbuatan mereka di masa lalu. Hanya dengan dirimu di wilayahku. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku. Sebaiknya jangan sampai berlutut dan memohon padaku nanti. HMPH, semua maju. Siapa yang membunuhnya? Aku akan memberinya 1 juta. Liang, kamu mau apa? Aku sudah bilang, aku akan membuat keluarga Zhao membayar. Harga. Liang, jangan bertindak sembarangan. Aku punya uang, aku bisa kasih kamu uang. Uang? Betul. Aku punya uang, 1 miliar. Bagaimana dengan 1 miliar? Asalkan kamu biarkan aku hidup. Hanya 1 miliar, itu saja jadi taruhan. Aku tanya kamu, keluarga Kulin dan keluarga Musao tidak ada permusuhan. Kenapa harus menyerang keluarga Kulin? Aku juga tidak tahu. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Dulu aku hanya terlibat saja. Yang merencanakan aksi itu adalah ayahku dan kakak laki-lakiku. Swear, kita pergi. Kamu mau ngapain? Lin yang sudah bilang untuk melepaskanku. Yang aku ingat, Dewa berkata malam ini keluarga Zhao pasti hancur. Lin yang adalah dewa. Tidak mungkin. Tenang saja. Anggota keluarga Zhao yang lain segera akan datang menemani Liang. Kenapa si pemabuk itu bisa bersamamu? Aku tidak mau berbohong lagi. Sebenarnya aku adalah Shen Hua. Aku akan memberikan kehidupan terbaik untukmu dan Yue Wei. Ling Yang, kamu masih saja bicara besar. Lepaskan aku bisa pulang sendiri. Ling Yang, kamu anjing tak berguna ini masih mengganggu Swear. Di mana anak muda keluarga Zhao? Ibu, Zhao Xing berniat jahat padaku. Ling Yang menyelamatkanku. Kamu katak busuk. Tidak menggigit, tapi mengganggu orang. Dia menyelamatkanmu hanya untuk merusak rencanamu. Kalian demi sedikit keuntungan. Berkali-kali membawa Swear ke dalam bahaya. Kalian menganggap dia itu apa? Berani melawan, anjing tak berguna. Putriku, berani melawan ibuku. Ling Yang, cepat pergi. Dengar tidak? Anjing tak berguna. Cepat pergi. Swear, ingat ya, tidak akan ada orang yang memaksa kamu melakukan apapun lagi.
Masih berani bicara besar di sini. Cepat pergi dari sini. Kalau kalian berani mengganggu Xia Sue lagi, percayakah kalian? Aku akan hancurkan keluarga Xia. Tidak tahu diri. Kamu. Sang raja sudah menyelesaikan semuanya. Kumpulkan pasukan perlawanan. Malam ini, aku akan membuat Zhao menghilang. Ya. Haha, barang baru sudah datang, Bang Bin. Ini barang asli. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Minggir, tunggu sebentar. Tunggu sampai aku puas. Dia adalah milik kalian. Jangan mendekat. Aku sudah memanggil orang. Memanggil orang? Ini adalah wilayahku. Lihat siapa yang bisa kau panggil. Minum ini. Minum. Perempuan jalang. Jangan sok tahu, tidak tahu malu. Terus teriak. Percaya tidak, aku akan telanjangin kau dan buang ke tempat sampah. Hahaha. Jin, pergi. Tidak lihat apa aku sedang sibuk. Kak Jin sudah mati. Siapa yang melakukannya? Polisi. Sampah. Polisi? Aku tidak takut. Siapa yang berani melawan aku? Paman Long. Tidak ada tempat untuk dikuburkan. Keluarga Zhao sedang mempersiapkan urusan akhir. Apakah keluarga Zhao sudah siap untuk urusan akhir? Jangan khawatir, aku segera mengantarkan. Sesuai perintah. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Hutang yang kalian keluarga Zhao tinggalkan 5 tahun lalu adalah... Hahaha, bocah. 5 tahun lalu, aku membiarkanmu melarikan diri. Beruntung sekali kamu. Hari ini, aku pasti akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Jadikan sebagai persembahan untuk adikku. Datang sini, bunuh dia untukku. Beberapa semut kecil ini bisa dihapus begitu saja. Ayahku adalah gubernur saat ini. Jika kau menyentuh sehelai rambutku, kau dan keluarga Xia tidak akan hidup. Sekarang, sujudlah di hadapku. Aku bisa membiarkanmu tetap utuh. Ingat 10 kata ini. Kenapa kau harus menyerang keluarga Lin kami dulu? Lin Yang, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Lu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. 3, 2. Sepertinya kau tidak menghargai kesempatan yang diberikan. Tunggu sebentar. Aku akan bicara, Aku bilang aku akan bicara. 5 tahun yang lalu, keluarga Zhao hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan orang lain. Kami bukan yang menginginkan nyawa kalian. Yang kuingat, orang itu bernama Silao. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa. Dia kenapa? Oh, dia terkena obat perangsang. Apakah dia masih perawan? Jika kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Asalkan kau melepaskanku. Bagaimana? Setuju. Kau benar-benar akan melepaskanku. Bersihkan semua ini. Ini adalah Kaisar Dewa. Kaisar Dewa. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau pernah mendengar tentang Asura 18? Aku tidak tahan lagi. Tolong bantu aku, ya. Aku tidak tahan lagi. Tolong bantu aku, ya. Jangan bergerak dulu. Kenapa aku? Apa aku tidak cukup cantik? Aku sudah menikah. Kamu. Kamu sudah tidak apa-apa. Pulanglah. Tunggu. Tentara naga yang mulia sudah mengepung keluarga Zhao. Mohon yang mulia memberi perintah. Baik, malam ini kita akan memberikan hadiah besar untuk keluarga Zhao. Selamat kepada kepala keluarga atas kenaikan pangkatnya menjadi gubernur. Selamat kepada kepala keluarga Zhao. Shizu, terlalu sopan. Kali ini, Zhao bisa menjadi gubernur. Semua berkat dukungan dari Shizu dan Kong Xiao. Hahaha. Aku datang kali ini membawa perintah dari Kong Xiao. Kong Xiao mendengar bahwa Yunian dari keluarga Lin masih hidup. Ingin meminta kepala keluarga Zhao untuk menyingkirkannya. Dia hanyalah anjing yang kehilangan rumah. Kong Xiao memerintahkan Zhao pasti akan menyelesaikannya. Hahaha.
Kong Xiao berkata, asalkan kamu bisa menyingkirkan Yun yang kali ini, tahta penguasa Longcheng akan menjadi milikmu. Hanya seekor semut. Aku bisa mencengkeramnya dan membunuhnya. Hahaha. Kakak, ada yang tidak beres. Kenapa panik begini? Ini jadi apa? Si sulung dan si kedua sudah mati. Apa? Siapa yang membunuh? Itu adalah Kijang. Kijang. Bagaimana mungkin? Di mana dia? Aku akan memotongnya berkeping-keping. Kepala Zhao, aku akan mengantarkan kalian sampai akhir. Lin Yang, apakah kamu masih berani datang kemari? Aku akan mengkuliti dan mencabut ototmu. Untuk mengenang anakku. Hari ini, aku akan membuat seluruh Zhao keluarga mengubur seluruh klan Lin sebagai pengorbanan. Hanya anjing liar dari tetangga, HM. Masih sesombong itu? Ya, kalian semua maju. Kenapa kalian hanya berdiri di situ? Siapa yang membunuhnya? Aku akan memberikan 1 miliar kepadanya. Tuan Si, tolong bantu aku membalas dendam untuk anakku. Tidak perlu kamu katakan. Aku juga akan menangkap bocah ini. Kenapa Tuan Si menyerang keluarga Lin 5 tahun lalu? Menginjak seekor kecoak. Apa perlu alasan lebih dari itu? Tuan Si adalah orang dari keluarga Kong di Guigu. Apakah kamu sanggup melawannya? Keluarga Kong di Guigu. Apa itu? Apa itu keluarga Kong di Guigu? Ya. Berani-beraninya kamu melawan perintah. Tuan Si adalah ahli di medan perang Shura. Membunuhmu seperti menyembelih babi atau anjing. Lin Yang. Kamu sudah selesai. Hahaha. Tuhan Agung, aku datang. Tidak perlu aku turun tangan langsung, HM. Sudah di ujung nyawa. Masih berani melawan. Terimalah kematianmu. Gila kamu. Siapa sebenarnya kamu? Anjing di rumahku saja tidak layak tahu tentang kami. Liang, jika aku ada sesuatu yang buruk. Keluarga Kong di Guigu tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan bilang hanya seorang Kong kecil. Bahkan jika pemimpin Guigu datang. Dia hanya layak jadi anjingku. Kamu tidak bisa membunuhku. Berikan aku satu alasan kenapa aku tidak boleh membunuhmu. Aku tahu keberadaan adikmu, Lin Wanrou. Aku tahu keberadaan adikmu, Lin Wanrou. Apa yang kamu katakan? Di mana adikmu? Asalkan kamu tidak membunuhku. Aku akan memberitahumu keberadaannya. Tidak ada orang yang bisa bicara padaku. Dengan syarat dibawa pergi. Mengerti. Aku tidak tahu. Yang mulia, aku tahu aku salah. Ampuni saja nyawaku ini. Aku sudah bilang, malam ini di keluarga Zhao. Jiu Feng, dengar perintah. Perintah Sang Dewa. Pasukan Yulong akan memusnahkan kami. Harus membuat keluarga Zhao lenyap di Longcheng. Siap. Di mana Tuan Yulong? Di sini. Ikuti perintah Sang Dewa untuk menghancurkan Zhao. Ya, Raja, aku tahu aku salah. Ampuni aku. Keluarga Zhao sudah benar-benar lenyap dari Longcheng. Mobilisasi Longdian dan istana serta semua pasukan Yulong. Cari keberadaan adikku. Siap. Lalu bagaimana dengan keluarga Kong dari Guigu? Yang terpenting saat ini adalah menemukan adikku. Mengenai keluarga Kong dari Guigu, biarkan mereka bertahan beberapa hari. Bagaimana dengan urusannya? Semua sudah diatur. Besok adalah ulang tahun istri Anda. Semua keluarga besar di Longcheng. Dari kalangan hiburan teratas. Semua kepala keluarga akan hadir. Gaun dijahit oleh puluhan master dunia dengan tangan. Sudah selesai. Hadiah untuk Swear. Kalung terjelek di dunia. Bintang dunia. Baik, aku pasti akan mengadakan pesta megah untuk Swear. Dengar-dengar, Liang benar-benar memesan hotel Longcheng. Kakek, kamu bilang, apakah kita benar-benar pergi atau tidak? Liang pasti menyimpan rahasia besar dariku. Kita harus pergi,
harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya untuk melihat reruntuhan itu. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Aku harus menjaga putriku dengan baik. Jangan sampai Liang menjualnya kepada anak orang kaya. HMPH, Liang benar-benar bisa memesan hotel Longcheng. Aku rasa dia pasti menjalin hubungan dengan menjual istri. Dia bahkan bilang akan mengundang tokoh besar dari Longcheng. Siapa yang peduli padanya? Liang, bicara besar seperti itu. Nanti yang malukan tetap keluarga Xia. Aku rasa Liang tidak akan bisa menepati janjinya. Pasti dia takut datang. Dia tidak akan. Bintang wanita Liang. Zhao Qian datang. Zhao Qian, astaga, kenapa dia datang? Dia adalah bintang internasional. Selamat ulang tahun, Nona Xia, terima kasih. Mengundang seorang pemain, tidak ada yang sulit. Aku tidak percaya dia bisa mengundang tokoh besar dari Longcheng. Ketua Longcheng datang. Silakan, guru, ajarkan. Tuan Jenderal, kamu benar-benar datang. Nona Xia. Selamat ulang tahun. Pemimpin dunia fana datang. You show me your way. Nona besar, selamat ulang tahun. Terima kasih. Dewa Naga. Keempat Tuan Naga telah tiba. Ini adalah orang besar dari Dewa Naga, loh. Nona Xia, saya mewakili 4 bola naga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu tahu. Ini sangat menyedihkan. Tidak ada. Aku sudah bilang aku akan membuatmu menjadi. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Bukankah beberapa hari yang lalu, di lelang Senturi terjual 30 miliar? Itu dana Senturi, kan? Kenapa bisa ada di tangan Longyang? Mustahil. Dia seorang menantu, 30 miliar. Apa dia pernah bermimpi punya uang sebanyak itu? Tunjukkan padaku. Pasti ini palsu. Barang buta yang tidak berharga. Bencana Senturi adalah sesuatu yang aku kawal sendiri. Tidak mungkin palsu. Ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah apartemen termahal di pusat kota, ke depannya. Ini adalah rumahku. Mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan wanitaku menderita sedikit pun. Kakek, lihat apa yang dikatakan Lin Yang. Maksudnya, Xia Sue menderita di rumah kita, kan? Siapa sebenarnya antelop ini? Yang mulia, apakah Anda tahu? HMPH, antelop itu kan cuma sampah. Apalagi? Antelop ini pasti tidak biasa. Keledai ini pasti tidak terlihat. Kakek, apa Anda sudah mulai bingung? Dia seorang sampah, apa identitasnya? Berani sekali, kakek. Bodoh yang tidak berpikir. Apa yang kamu tahu? Yang mulia, panggil Lin Yang ke sini. Ingat, sikapnya harus sangat sopan. Baik. Xia Sue. Sejak kalian pindah dari keluarga Xia, kakek benar-benar merindukan kalian. Kakek, kami akan sering datang menjengukmu. Satu keluarga tidak perlu bicara dua cara. Kamu memang cucu kesayangan kakek, ya? Itu Li Ying, ya. Kakak juga ingin bertanya sedikit.
Di pesta ulang tahun Xiao Sui. Bagaimana kamu bisa mengundang begitu banyak bos dari Longcheng? Aku pernah menyelamatkan seorang yang misterius. Mereka semua datang karena menghormati orang itu. Orang-orang ini. Apakah mereka masih mau? Tidak, dia cukup sibuk. Dan sudah membalas budi. Mereka tidak akan menghubungi lagi. Begitulah. Liang, aku tanya kamu. Kamu ini siapa? Ling Yang, aku tanya kamu. Sebenarnya kamu ini siapa? Kakek, kenapa kamu bertanya seperti itu? Hotel Longcheng ini. Tidak bisa hanya mengandalkan hubungan untuk bisa mendapatkan. Ling Yang, apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Ini sangat sederhana. Manis sekali. Melihatmu hebat sekali. Lagi-lagi Hotel Longcheng. Lagi-lagi rumah mewah. Bagaimana dengan beberapa uang kotor bisa membuat ayam kampung jadi phoenix? Meskipun berlagak, tetap terlihat miskin. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apa? Melakukan apapun itu tidak butuh uang. Mengandalkan mulutmu yang bau itu. Ling Yang. Tolong hargai dirimu. Posisi kamu. Kamu adalah menantu dari keluarga Xia kami. MA, sebaiknya kamu jangan banyak bicara. Yu masih ada di sini. HMPH, uang kotor kamu. Apa kamu pikir bisa membeli seluruh Longcheng? Aku memang berniat seperti itu. Aku memang berniat seperti itu. Aku pernah berjanji kepada Rui Rui. Aku pernah berjanji pada Rui Rui untuk memberikan Rui Rui sebuah kota. Kebetulan untuk menyelesaikannya. Apakah ayah adalah kastil putri? Ayo. Bagaimana dengan yang akan datang? Kita, Yoyo, adalah putri paling bersinar di desa kita. Hahaha. Membangun istana. Kamu pikir kamu siapa? Orang biasa. Menurutku, itu hanya istana yang dibangun dari pasir setelah kencing. Hanya sebuah istana saja. Kenapa harus takut? Jika istana tidak selesai dalam sebulan, bawa anak harammu keluar dari Longcheng. Kakak datang. Baik, jika aku menang. Kamu harus mengembalikan citramu. Kembalikan citramu. Satu kata sudah pasti. Bu, membangun istana itu bukan seperti membeli sayur. Tidak bisa bilang begitu dan bisa langsung dibangun. Dia pasti akan kalah. Impian itu tidak mungkin tercapai. Liang Yang, tunggu saja untuk keluar dari Longcheng. Ratu Chen, ada petunjuk tentang keberadaan adikmu. Anak buah sedang menyelidiki. Baik, segera beritahu aku jika ada perkembangan. Ya. Siapapun itu. Yang berani menyentuh adikmu. Aku pasti akan membuatnya mati tanpa tempat bersemayam. Sudahkah menemukan lokasi untuk membangun istana? Ada sebidang tanah di selatan kota. Besok sore kita mulai bekerja. Tanah ini sangat strategis. Kekasihnya Xia Yi, anak muda dari keluarga He, kelompok pertama di Longcheng. Kekasih Xia Yi. Atur semuanya. Aku akan mengambil tanah ini sendiri. Ya. Halo, silakan tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya. Bukankah itu ipar kau yang tidak berguna? Undangan saja tidak ada, masih datang ke sini, sungguh memalukan. Sial, dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu saya. Masih berani jadi suami adik saya. Permisi, kalian berdua bersama. Tidak. Lihat dia, tampangnya yang kumuh itu. Seperti bisa bergaul dengan kita. Kalau kamu sekarang berlutut dan menjilati sepatuku, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membawamu masuk. Tidak perlu, sebentar lagi akan ada yang mengundang saya masuk. Haha, kamu ini anjing bodoh, sakit ya? Apa tidak bisa berhenti pamer? Ini adalah lelang yang diadakan oleh keluarga Yao. Kamu mengira dirimu siapa? Kamu ini anjing bodoh. Cepat tutup mulutmu. Lin, kamu di sini. Aku datang untuk menghadiri lelang, tapi aku tidak punya undangan. Ayo, aku bawa kamu masuk. Nona.
Tidak menyangka kamu adalah putri keluarga Yao. Aku baru saja mau telepon ayahmu. Aku sudah setahun tidak bertemu ayah. Bagaimana kamu bisa bertemu? Apa hari ini dia tidak datang ke lelang? Tidak masalah, aku sudah. Jangan marah. Tenang saja, hari ini dia pasti akan datang. Tenang saja, hari ini dia pasti akan datang. Terima kasih, aku merasa jauh lebih baik. Kamu duduk dulu, aku keluar sebentar. Yosun, ini aku. Yang mulia, kenapa kamu menelepon saya? Saya sekarang ada di tempat lelangmu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Li Yang. Pemboros yang hanya mengandalkan wanita. Jangan kira kamu bisa masuk hanya karena wanita ini. Kamu tidak mampu membeli tanah ini. Tanah ini tidak bisa kamu beli. Minggir. Kamu. Li Yang, tunggu saja. Liang, cepat duduk. Lelang akan segera dimulai. $500 saham mulai dilelang. 100 juta, 100 juta. 5,5 miliar, 7 miliar. Baik, aku lihat kamu anjing sisa. Dengan apa itu dilakukan? 10 miliar. 10 miliar? Gila kamu teriak apa? Apakah kamu bisa beli 10 miliar sekaligus? 10 miliar, 20 juta, 20 miliar, Lin Yang. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Kamu ini orang miskin. Jika tidak mampu, jangan ikut campur di sini. Kenapa kamu tidak teriak 20 miliar? Sekali 21 miliar, 50 miliar. Ayo orang. Serat anjing gila ini keluar. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah, Ketua Yao datang. Ketua Yao. Aku adalah tuan muda dari keluarga He. Juga VIP tertinggi di tempat lelang ini. Anjing gila ini terus teriak harga. Usir dia. Hei. Aku lihat kamu mencari mati. Ketua Liu, kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda dari keluarga He. Keluarga He tidak bisa menerima ini. Batalkan kelayakan lelang keluarga He. Masukkan ke daftar hitam. Masih ada. Usir orang keluarga He yang tidak menjaga nyawa ini. Usir orang keluarga He yang tidak menjaga nyawa ini. Bagaimana kamu berani, Jenderal? Kau, lepaskan aku. Kau, lepaskan aku. Saudara-saudara. Aku mengumumkan bahwa tanah ini menjadi milik Tuan Lin. Kami tidak tahu bahwa Yang Mulia Raja tiba. Mohon maaf, Tuan. Sudah berapa lama kamu tidak bertemu putrimu? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang ini? Beberapa hari yang lalu, putrimu hampir saja disakiti. Apa kamu tahu? Saya tidak tahu. Dengar-dengar, kamu sudah punya keluarga lain di luar sana. Bagaimana bisa kamu jadi ayah seperti ini? Tuan, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Itu urusan keluargamu. Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Kedepannya, kerjasama dengan keluarga Yao. Harus melihat muka Yona. Kamu mengerti? Ah, saya mengerti. Ibu saya tiba-tiba butuh bantuan. Cepat datang ke rumah. Bu, bagaimana perasaanmu? Belum mati. Kenapa kamu membawa sampah ini pulang? Apakah kamu ingin saya marah? Bukan begitu, Bu. Saya hanya bilang kamu seperti penguntit. Urusan keluarga Xia tidak ada hubungannya denganmu. Betul. Cepat pergi dari sini. Sungguh sial, saya datang untuk melihatmu. Jangan bicara begitu kasar. HMPH, anjing datang untuk melihat tuannya. Tidak perlu, cepat keluar dari sini. Sudahlah, Kak. Bibi. Apa kamu lupa kita masih punya taruhan? Yang kalah harus pergi. Liang, apakah kamu percaya? Saya akan mencabut gigi-gigimu satu persatu. Lihat apakah kamu masih bisa bicara keras. Keluar dari sini. Bu, jangan dekat-dekat saya. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, ada apa denganmu? Keluar dari sini. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, ada apa denganmu?
HMPH. Semua ini salahmu, menantu yang tidak berguna. Jika ibuku terjadi sesuatu, kamu akan menyesal. Cepat hubungi dokter. Saya sudah menghubungi dokter hebat, Sai Huatuo. Tenang saja, Bu, pasti tidak akan ada masalah. Kamu ini benar-benar tidak berguna. Kamu berharap apa? Masih mengharapkan Sai Huatuo. Dia hanya omong kosong. Saya sudah menghubungi Hiu. Ayahnya, Hi Xiang, adalah master medis terkemuka. Hi Xiang tidak layak dibandingkan dengan Sai Huatuo. Dengan kondisi kamu sekarang, berani-beraninya mengomentari master medis. Mari kita lihat siapa yang pantas saya bantu. Itu dia, ayah. Dia adalah Lin Yang. Anak ini berani menyinggung keluarga Hi. Percaya tidak, saya bisa membuatmu menderita. Lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan seperti ini. Dia hanyalah anjing dari keluarga Xia. Jangan pedulikan dia. Kamu lebih baik nonton film saja. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Persiapkan urusan pemakaman. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Persiapkan urusan pemakaman. Mama. Saya kira dia adalah master medis. Ternyata hanya penipu dari dunia hitam. Apa katamu? Liao, kamu sudah di ujung tanduk. Masih berani berbangga diri. Ayahku adalah master medis terbaik di negara ini. Dia bilang tidak ada yang bisa diselamatkan. Sekumpulan katak di dasar sumur. Lin yang sudah menghubungi dokter hebat Sai Huatuo. HMPH. Ini lelucon, Sai Huatuo adalah guru medis terkemuka saat ini. Dengan kemampuanmu, bisa memanggil dia. Apa kamu benar-benar berpikir semua orang tidak pernah mendengar nama Sai Huatuo? Benarkah, Lin Yang? Apakah kamu benar-benar mengira tidak ada yang pernah mendengar nama Sai Huatuo? Benarkah, Lin Yang? Aku boleh memberitahumu. Ayahku adalah murid dari sang dewa pengobatan, Sai Huatuo. Di Huaguo ada orang sepertimu. Sungguh disayangkan. Kamu. Begini saja. Jika kamu memanggil si Zulong ke sini, aku akan memanggilmu ayah. Aku tidak sepuh seperti kamu. Tabib hebat seperti Huatuo datang. Tabib hebat seperti Huatuo datang. Begini. Larut malam. Bagaimana keadaan ibuku? Tidak apa-apa, orang tua sudah banyak melihat dunia, tidak perlu apa-apa. Ibu. Bagaimana kabarmu? Tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Terima kasih, Guru. Nona tidak perlu berterima kasih. Apakah kamu ingat semuanya? Kamu yang menyelamatkanku saat itu. Nona, sekarang ingat, saat itu, aku juga diutus oleh Tuan Lin. Lin Yang, jadi kamu yang menyelamatkanku saat itu. Tuan Si, apakah kamu masih ingat aku? Siapa kamu? Kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Aku pernah menerima kebaikanmu. Banyak orang yang telah menerima kebaikanku. Kamu bukan siapa-siapa. Namaku tidak pantas dirusak oleh orang sepertimu. Banyak orang yang telah menerima kebaikanku. Kamu bukan siapa-siapa. Namaku tidak pantas dirusak oleh orang sepertimu. Guru, sekarang kamu bisa memanggilku. Jika kamu tidak bisa memanggil, biarkan anakmu memanggilku. Omong kosong. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu layak. Kambing ini sampah. Sombong sekali. Berani mengganggu keluarga Hi. Aku akan membuatmu tidak bisa bergaul di kota naga. Brengsek. Kamu siapa? Berani berbicara seperti itu pada Tuan Lin, guru besar. Siapa guru besarmu? Makhluk buta. Aku mengajarkanmu seni untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk menunjukkan kekuasaanmu. Tuan Lin ini tidak tahu menghargai yang besar.
Dia hanya menerima bantuan dari saya beberapa tahun yang lalu. Tidak ada hubungan dengan saya. Keluar sini. Aku peringatkan kamu. Tuan Lin adalah orang yang tidak bisa kamu remehkan. Sebaiknya kamu bersikap sopan padanya. Siapa sebenarnya antelop itu, guru? Apakah kamu pernah mendengar tentang Sang Kaisar Dewa? Sang Kaisar Dewa. Apakah kamu pernah mendengar tentang Sang Kaisar Dewa? Sang Kaisar Dewa. Guru besar. Anda tidak salah kan? Anjing sampah itu. Bagaimana mungkin dia Kaisar Dewa? Kau cari mati sendiri. Jangan sampai kau mengundang celaka untukku. Aku kasih tahu kamu. Kalau kau tidak mau keluarga punah. Sebaiknya kau segera minta maaf kepada Kaisar Dewa. Pak. Apa kita harus membiarkan anjing sampah ini terus menginjak-injak kita? Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Pak, kamu ini ngapain? Tidak perlu minta maaf. Tuan Li. Tadi semua salahku. Mohon Anda besar hati untuk memaafkan kami. Biarkan keluarga Hi pergi. Ya. Cepat pergi. Jika pasien tidak ada masalah, maka saya juga pamit. Dokter Suci, tunggu sebentar. Terima kasih banyak, Dokter Suci. Mohon Dokter Suci berkunjung ke rumah kami. Rumah kecil ini tidak layak untuk saya. Kalau bukan karena Tuan Lin, saya tidak akan datang lagi. Kalau bukan karena Tuan Lin, saya tidak akan datang lagi. Tuan Lin, saya permisi dulu. Tapi silakan beritahu jika ada yang perlu. Kenapa dokter itu sangat sopan padamu? Bu, kenapa Anda berbicara banyak dengan dia? Sebenarnya penyakit Anda tidak ada masalah. Mari saya periksa. Itu menantu sampah ini bersekongkol untuk berpura-pura sakit. Terserah kamu mau bilang apa. Bu, lihat dia. Lihat dia sombong begitu. Bu, tolong bela saya. Tenang, Bu, saya ada di pihakmu. Penyakitku bukan dia yang menyembuhkan. Dasar menyebalkan. Tapi Anda tetap peduli padaku. Mengenai anjing sialan ini. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pembangunan Kastil Chen telah selesai dipersiapkan. Segera beri perintah. Aku mau desainer terbaik di dunia. Akan bekerja sama dengan arsitek terbaik. Aku ingin memberikan yang paling mewah untuk Yuewe. Ya. Ada laporan? Apalagi? Kabar mengenai adik Anda, yang mulia, valid. Di mana? Keluarga Kong di Guigu. Aku sudah menyuruh orang untuk memverifikasi secara diam-diam. Dulu, setelah keluarga Lin dimusnahkan, adik Anda, Lin Wanrong, dibawa pergi secara rahasia oleh keluarga Kong. Memusnahkan klan kami. Mengambil adikku, keluarga Kong. Sampaikan perintah tertinggi dari Yang Mulia. Perintahkan 4 raja dan 5 jenderal untuk segera berkumpul. Targetnya keluarga Kong di Guigu. Ini adalah istri dan putri Anda, Yang Mulia. Aku sudah memerintahkan Xiao Long dan Long Dian untuk melindungi secara diam-diam. Ya. Pak Jiang. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Makan siang sudah siap? Ini ikan mas merah yang aku masak. Kamu dan Yuewe pasti suka. Ibu, ini terlihat sangat harum. Liang, apakah kamu punya sesuatu yang mengganggu pikiran akhir-akhir ini? Swear, aku harus pergi jauh besok. Untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Apakah itu berbahaya? Berbahaya. Tenang saja. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan kembali secepatnya. Aku hanya khawatir kamu akan seperti 5 tahun yang lalu. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan selalu berada di sisimu. Aku percaya padamu.
Swear. Tunggu aku kembali. Aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya. Kaisar Dewa, Yang Mulia Yulong, sudah tidak berdaya. Baik, saya mendengarkan. Maju ke Guigu. Dengan hormat mematuhi wahyu suci dari Kaisar Dewa. ZR. Aku sudah datang. Jangan mendekat. Kamu tahu itu. Aku hanya suka melihatmu berjuang seperti ini. Kenapa aku membuatmu keguguran? Karena aku suka melihat ekspresi ketakutanmu. Hahaha. Ekspresi itu tidak pernah cukup bermain denganmu. Baiklah, layani aku seumur hidupmu di sini. Hahaha. Jangan sentuh aku, pergi sana. Jangan sentuh aku. Sangat menyenangkan. Siapa yang memanggil? Ada perintah apa? Tuan, ambilkan mangkuk untuk memberi makan anjing. Jangan biarkan dia mati. Aku belum puas bermain, ya Tuan. Dia sedang menemani tokoh besar dari Guigu. Tokoh besar dari Guigu. Sekumpulan orang tak berdaya. Aku pasti akan memusnahkan kalian. Kalian. Para hadirin, saya Feng. Terima kasih atas kunjungan kalian. Song Yazhou. Kenapa tidak terlihat tuan muda? Anakku yang tidak berguna itu. Hanya tahu main perempuan di luar. HMPH, 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 HMPH. HMPH, 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 HMPH. Dengar-dengar 5 tahun lalu, karena seorang wanita. Sebuah keluarga kecil di Jiangcheng telah dimusnahkan. Ahahaha. Itu hanya kekuatan yang tidak berarti. Dimusnahkan ya sudah. Ham-ham. Oh, benar. Tuan Li mengundang kita beberapa orang hari ini. Untuk urusan apa? Saya mengundang kalian semua hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Keluarga Kong berencana untuk bergabung dengan Dewa Domain. Menjadi bawahan Kaisar Dewa. Keluarga Kong berencana untuk bergabung dengan Dewa Domain. Menjadi tangan kanan Kaisar Dewa. Saya mengajak kalian semua untuk bergabung dengan Dewa Domain. Dapat bergabung dan menjadi bawahan Kaisar Dewa. Kami akan sangat terhormat. Hanya saja, saya tidak tahu apakah Kaisar Dewa akan menerima kita. Haha. Guigu sudah pergi untuk bernegosiasi dengan Dewa Domain. Dalam waktu dekat. Dia pasti akan membawa kabar baik untuk kita. Jika bisa bergabung dengan Dewa Domain, bukankah kita akan melambung tinggi? Ahahaha. Ayo, bersulang. Dewa Domain dan Kaisar Dewa. Di mata saya. Omong kosong. Para murid terhormat. Apakah kamu ingin membuat keluarga Kong menderita bencana besar? Tuan Li. Selama kita bersatu di Guigu untuk menghancurkan Dewa Domain. Menjadi Kaisar Dewa sendiri bukankah itu juga tidak masalah? Ah, hahaha. Anak durhaka ini selalu suka berbicara sembarangan. Menggunakan ramalan dewa dengan semena-mena. Omong kosong yang besar. Menggunakan ramalan dewa. Omong kosong yang besar. Siapa kamu? 5 tahun yang lalu, kalian memanfaatkan kekuasaan seumur hidup. Memaksa saya ke medan perang Syura. Sekarang kalian bahkan lupa siapa saya. Apakah menginjak semut? Perlu tahu siapa dia? Ah, panggil orang. Usir dia. Ah. Siapa kamu sebenarnya? Siapa saya? Adik perempuanku sekarang ada di sini. Hahaha. Oh. Ternyata kamu mencari adikmu ya? Kamu sangat beruntung. Adikmu. Dia masih hidup. Adikmu sangat menggoda. Hari ini pulang untuk membasmi klan. Hari ini keluarga Hu akan musnah.
Berani sekali kau menggerakkan aku. Aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Mana orangnya? Pemimpin Gu menghadap. Pemimpin Gu sudah kembali. Nak, kau akan mati. Aku kembali ke keluarga Gu. Segera menjadi orang terhormat Dokter Dewa. Kau sudah selesai. Hari ini yang harus mati adalah kamu. Aku sudah kembali. Kamu sudah kembali. Bagaimana dengan urusan wahyu kepala keluarga? Aku bahkan belum melihat wajah yang mulia. Jadi, urusan wahyu kepala keluarga kita gagal ya. Hanya dengan kalian yang tidak berdaya ini. Menjadi anjing untuk wahyu pun lebih baik. Apa katamu? 4 Raja Dewa di ranah dewa datang. 4 Raja Dewa di ranah dewa sudah tiba. Raja Dewa di ranah dewa sudah datang. HMPH, apakah ranah dewa tahu kita akan merampok? Datang khusus untuk menerima kita. Ayah, bisakah kamu berhenti bermimpi seperti itu? Diam kau. Utusan ranah dewa sudah datang. Jika kau terus bicara omong kosong, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. 5 Jenderal Wahyu sudah tiba. 5 Jenderal Wahyu kembali datang. Putri Istana, Yang Mulia Jiu Feng sudah datang. Ini adalah kekuatan tempur terbaik dari ranah dewa. Dia datang ke rumah kita untuk apa? Untuk apa? Tentu saja untuk mengambil nyawa kalian. Tuan Besar, kenapa kamu datang? Terlalu sopan. Lihatlah, Raja Dewa. Raja Dewa Yu. Aku sudah bilang, hari ini keluarga Kong pasti hancur. Tuan Raja Dewa, kau punya dendam dengan keluarga Kong, selesaikanlah. Jika ada permusuhan, balaslah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Kong, minggir, supaya aku tidak bersedih. Sudah berakhir. Keluarga Kong ini salah kepada siapa? Langit ingin menghancurkan keluarga Kong. Anak angkat ini semua adalah gara-garamu. Usaha besar keluarga Kong selama 100 tahun. Hari ini akan hancur di tanganmu. Hahaha, aduh. Aku, Kong Minjie, tetap akan membunuhnya. Posisi Raja Dewa itu milikku. Cobalah lihat saja. Apa ini tidak sopan? Ren Yao, kau tidak bisa membunuhku. Hanya aku yang tahu di mana adikmu. Jika kau membunuhku, jangan berharap bisa bertemu dengannya. Yang terakhir mengancam Tuan Raja Dewa bukanlah aku. Ren Yao. Hanya aku yang bisa bertemu dengan adikmu. Aku. Kau harus melepaskanku. Eason, kau masih mau bernegosiasi sekarang. Cepat panggil adik perempuan Tuan Raja Dewa keluar. Baiklah, mohon ampun kepada Tuan Raja Dewa. Tidak ada. Tunggu saja. Yang mengejar wanita itu adalah M. Arong, M. Arong, M. Arong. Jangan sentuh aku, ini aku. Ini kakak, kakak, kakak. Kenapa kau datang baru sekarang? Kak, itu salah kakak. Pasti akan. Balasan. Dan balasan. Baiklah. Biarkan dia menang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Saya melaporkan kepada Yang Mulia, Kong Lianjie berhasil melarikan diri. Saya meremehkan kekuatannya. Silakan Yang Mulia menghukum saya. Keluarkan perintah pencarian kota. Segera tangkap dia. Hus. Malam-malam begini, saya pergi ganti baju. Iya. Kalian jangan mendekat. Arong, jangan terburu-buru. Saya sudah tidak memiliki nama baik lagi.
hidup pun sudah tidak ada artinya. Hidup saya sudah berakhir. Wanrong. Wanrong. Wanrong, cepat pergi. Cepat pergi. Keregu 332. Cepat. Apa? Dia sudah mati. Sudah. Wanrong. Saya kasih tahu kamu. Jiu Feng, dengarkan perintah. Tangkap Kong Lianjie di seluruh kota. Saya akan mempersembahkan kepalanya untuk mengenang adik saya. Leo, tidak usah cari saya. Saya menunggu kamu di Longcheng. Tentu saja dengan istri cantikmu ini. Leo. Turun. Kong Lianjie, kalau kamu berani menyentuhnya, saya akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Kalian mau melakukan apa? Ayah dan ibu saya diculik orang jahat. Cepat pergi, selamatkan mereka. Ibu, tenang saja. Yuan, ayah pasti akan menyelamatkan ibu. Antelope, sebenarnya kamu siapa? Yang mulia Raja Dewa, bawahan saya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Silakan Raja Dewa menghukum saya. Raja Dewa. Sudah mengatasi 100 bencana. Nanti saja kita berdebat. Iya. Liang, kamu sudah kembali ke Longcheng, kan? Jika ingin menyelamatkan istri, datanglah ke atap Tian Shenglou. Liang. Sungguh seorang cantik. Tunggu sampai aku membunuhnya. Jalang. Lepaskan aku. Nan tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan aku. Hahaha. Lepaskan aku. Tenang saja. Kali ini. Raja Suci, mohon perintah. Kau pergi selamatkan sendiri. Raja Suci memberikan kesempatan pada bawahannya untuk menebus kesalahan. Biarkan aku ikut. Baik. Temani aku. Jalang sudah datang. Jalang, cepat pergi. Cepat pergi. Dia adalah yang mulia. Kenapa kau takut padaku, yang mulia? Karena kau sudah tahu identitasku. Berani datang untuk mati. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Tian yang pasti mati hari ini. Menganiaya adikku, juga menculik istriku. Di mataku, kamu sudah mati. Oh ya. Rasanya sangat enak, adikmu itu. Hanya saja aku tidak tahu tentang istrimu. Hahaha, jangan sentuh dia. Aku sangat takut. Hari ini adalah hari matimu. Mulai besok, hidup baru dimulai. Hahaha. Serang. Serang. Naga iblis memang dirimu. Selama ini aku bermimpi. Kau tahu siapa aku? Tidak mungkin? Ayolah. Bagaimana kau tahu? Di Istana Naga, para ahli berkumpul seperti awan. Bahkan tidak bisa melindungi seorang ibu dan anak perempuan. Kamu pikir aku akan percaya? Dan kamu? Karena tahu dirimu bukan lawanku. Masih berani ikut campur. Salju adalah urusan istriku. Dia juga yang memberitahumu. Kan? Lin yang memang tidak salah. Sangat menarik, Naga Elang. Sebagai pemilik toko naga, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kamu berkhianat padaku? Sangat sederhana, aku akan membunuhmu. Posisi Kaisar Dewa akan menjadi milikku. Hanya dengan kamu dan aku. Sekuat apapun, kita berdua bisa membunuhmu. Hari ini kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh. Saat di keluarga Kong. 1 serangan 10 retak. Betul. Sekarang kalian bisa mati. Aih.
Aku sudah bilang, selama aku ada, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Kaisar Dewa Kong Lianjie dan naga elang sudah ditangani. Bawa mereka kembali ke alam dewa untuk dihukum berat, lalu kirim ke medan perang Asura. Juga harus menyelidiki semua yang ada di toko naga yang memiliki niat jahat. Bunuh tanpa ampun. Siap. Ayah, Ibu. Dendam darah keluarga Lin Wanrou telah terbalaskan. Kalian bisa tenang sekarang. Aih. Akhirnya kita bisa hidup bersama dengan baik. Kaisar Dewa, dari medan perang Asura datang berita mendesak, tentara jahat kembali menyerang. Sepertinya kita harus menunggu lagi untuk hari-hari baik. Tidak apa-apa, pergilah. Aku dan Yuewe akan menunggu di rumah. Baik. Jiu Feng, dengarkan perintah. Hadir. Pergi ke medan perang Asura untuk menjaga perbatasan. Iya.